sore rekan-rekan media, terima kasih sudah bersedia hadir dalam kegiatan jumpa pers kita pada sore hari ini. Dalam hal ini saya selaku pengurus KPA Provinsi Papua bersama rekan-rekan Bapak Asri, Ibu Justina dan rekan-rekan yang lain. Pada hari ini, sore ini, tanggal 29 Juli 2021, kami mau menanggapi terkait berita yang sudah dimuat di beberapa media online, antara lain Warta Plus, terus Java News online, terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum pengurus KPA Provinsi Papua. Dan dalam hal ini Bapak Kejati Papua sudah menyampaikan bahwa penanganan kasus tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Jadi sudah ada di meja Adminsus. Pada sore hari ini kami selaku pengurus ingin menyampaikan kepada Bapak Kejati terutama, kami menyampaikan terima kasih dan mendukung penuh apa yang telah beliau beliau lakukan dalam hal ini menaikkan status hukum ke tahap penyidikan terkait penyalahgunaan dana hibah KPA Provinsi Papua tahun anggaran 2019, di mana dana hibah tersebut pada tahun 2019 nilainya sebesar 20 miliar. Sebesar 20 miliar. Kalau boleh saya sampaikan, dana hibah tersebut dicairkan selama sebanyak 3 kali. Tahap pertama dicairkan pada bulan Maret tanggal 20 2019 senilai 6 miliar. Terus tahap kedua pada tanggal 31 Juli 2019 senilai 9 miliar dan tahap ketiga senilai 5 miliar. Itu sekitar bulan bulan November 2019. Di mana dana hibah tahap pertama yang 6 miliar tersebut telah disalahgunakan untuk membeli obat ilegal. Saya sebut obat ilegal karena obat ini tidak terdaftar di belum ada izin edar dari Kementerian Kesehatan dan tidak terdaftar di BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu yang tahap pertama. Di dana tersebut dipergunakan untuk membeli obat ilegal tersebut kurang lebih sebesar 1 miliar. Nah, terus yang tahap kedua, yang pencairan tahap kedua 9 miliar itu dipergunakan untuk beli obat lagi senilai 4,5 miliar. Dan itu tidak termuat dalam rencana kerja KPA RKA 2019 itu tidak ada. Jadi memang itu sepenuhnya adalah oknum lah istilahnya, bukan kami pengurus yang mereka beli secara MLM tersebut artinya multi level marketing, jadi pemasaran secara berjenjang. Nah, terus terkait yang lain mungkin nanti bisa disampaikan oleh Ibu Justina. Beliau di dalam kepengurusan KPA Provinsi Papua dalam divisi hukum dan advokasi. Saya persilakan. Kami duga telah menjadi korban obat ilegal purtir plasenta ini antara lain satu, saya kasih nama inisial BA, umur 35 tahun, laki-laki, Kristen Protestan, alamat di Kampung Harapan, Sentani Timur. Beliau penderita HIV, minum obat purtir itu sejak bulan Maret 2019, meninggal 2019 juga. Terus yang kedua, inisial FY, umur 45 tahun, laki-laki, Kristen Protestan, alamat di Kampung Harapan juga, Sentani Timur, HIV, minum obat purtir sejak bulan Maret 2019, meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2019. Jadi pas hari HIV, hari air sedunia beliau meninggal.
Yang ketiga, inisial GP, 30 tahun, laki-laki, Kristen Protestan, alamat Kampung Netar, Sentani Timur. Beliau HIV juga, minum obat Purtir itu sejak bulan Maret juga, meninggal dunia juga. Yang keempat, MW, 29 tahun, perempuan, Kristen Advent, alamat Kampung Netar, Sentani Timur. Yang bersangkutan juga HIV, minum obat Purtir sejak bulan Maret 2019, meninggal dunia pada awal bulan Mei 2019. Terus yang kelima, inisial D, 27 tahun, perempuan, Kristen Protestan, alamat Kampung Harapan, Sentani Timur. Beliau HIV juga, minum obat Purtir sejak bulan Maret 2019, meninggal dunia pada bulan November 2019. Yang keenam, YK, umur 29 tahun, perempuan, Kristen Advent, alamat di Kampung Harapan, Sentani Timur. Yang bersangkutan beliau kanker kandungan. Jadi ini kanker kandungan pun disuruh minum Purtir. Minum obat Purtir sejak bulan Maret 2019. Meninggal pada akhir bulan November 2019. Ini baru satu wilayah saja di Sentani Timur. Sudah korbannya ada 6 orang. Belum lagi Sentani Barat, belum lagi di wilayah Lapago. Kalau rekan-rekan mau investigasi ini, saya yakin ini ada puluhan korbannya. Saya sangat yakin karena orang awam itu berpikir bahwa Purtir ini obat yang bisa menyembuhkan HIV, membunuh virus HIV. Padahal itu salah besar. Nah itu, mungkin demikian yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Saya Justina Halu, dalam kepengurusan KPA Provinsi Papua. Saya sebagai anggota dalam Komisi Divisi Hukum dan HAM. Advokasi. Divisi Hukum dan Advokasi ya. Jadi saya jelaskan sedikit secara singkat kronologi. Sejak kami dilantik pada tahun 2018 oleh Gubernur Papua bersama Saudara Ketua KPA, sejak saat itu sampai dengan hari ini kami pengurus hanya menerima honor di bulan Januari dan Februari 2019. Artinya dari 2019 bulan Januari dan Februari sampai dengan hari ini, sekalipun kami masih sebagai anggota KPA, KPA Provinsi Papua, tapi kami tidak menerima honor. Dan SK kami masih berlaku. Itu pertama yang saya sampaikan. Dengan demikian kami menganggap bahwa tindakan Saudara Ketua KPA yang membeli obat Purtir plasenta ini merupakan tindakan yang melanggar, artinya yang akibatnya selain hak-hak kami sebagai anggota KPA tidak dibayar, juga obat yang dibeli ini obat yang ilegal, yang akibatnya dari para ODA yang mengkonsumsi ARV ini ada yang meninggal dunia. Itu kami punya data sekitar 8-9 orang yang sudah meninggal setelah mengkonsumsi Purtir plasenta. Itu akibat dari tindakan yang kami ambil dengan teman-teman. Sudah untuk kasus penyalahgunaan dana sendiri sedang diproses di Kejaksaan Tinggi Papua. Sementara kasus pengedaran dan penjualan obat ilegal kami sudah laporkan ke Polda Papua, namun sampai hari ini belum ditindaklanjuti. Terus soal penggelapan gaji atau honor anggota KPA kami juga pernah laporkan ke Polda Papua, namun sampai hari ini juga belum ditindaklanjuti. Dengan demikian kami berharap pada Kejaksaan Tinggi Papua yang sedang menyidik kasus ini agar segera, kami mendesak agar segera proses penyidikannya segera dilakukan sehingga dan melakukan bisa ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu harapan kami. Kami dukung Kejaksaan Tinggi Papua dalam pemberantasan korupsi di Papua secara umum, tetapi juga secara khusus dalam kasus KPA. Bulanan yang belum terbayarkan dari hak-hak pegawai berapa per bulan? Sampai sekarang yang sudah dibayar, maksudnya hitungan per bulannya berapa? Hitungan per bulan biasanya. Hitungan per bulan untuk setiap anggota KPA itu berbeda-beda. Ada yang 4 juta, saya sendiri itu 4.120.000 sebagai anggota
di Divisi Hukum dan Advokasi. Yang saya terima hanya bulan Januari dan Februari 2019. Jadi secara administrasi Ketua KPA juga tidak menjalankan fungsi pembiayaan gaji anggota KPA ya? Sama sekali tidak. Bahkan saudara Ketua KPA ini dia mengganti atau mengeluarkan SK baru yang bertentangan dengan SK Gubernur. Artinya kami dilantik dengan SK Gubernur, ditetapkan dengan SK Gubernur. Sementara SK Gubernur itu nama-nama kami masih ada. Dia gantikan kami dengan pengurus yang baru dengan SK Ketua Harian. Sejak kapan? Itu sejak 2019. Bulan kapan diganti? Sekitar bulan Agustus kalau tidak salah. Juli sampai dengan Agustus 2019. Diganti karena memang tidak sejalan dengan Pak Ketua atau bagaimana? Kami diganti atau dipecat juga tidak, karena tidak ada surat pemberhentian sampai hari ini yang kami terima. Jadi waktu itu kami yang menolak atau tidak sepaham dengan beliau dengan pembelian kultur plasenta, ini kami diberhentikan secara sepihak oleh saudara Ketua. Tapi tidak ada surat pemberhentian secara tertulis. Kultur plasenta ini masuk dalam program kerja KPA juga atau tidak? Tidak. Tidak masuk ya? Karena kalau KPA ini secara organisasi itu, secara kelembagaan dia lebih ke upaya penanganan kesehatan, lebih ke preventif, artinya kampanye dan lain-lain. Kalau soal pengobatan dan lain-lain itu saya pikir itu tugas tupoksinya Dinas Kesehatan, bukan kami KPA. Nah, di sini sudah ada kesalahan gitu. Artinya sudah ambil tupoksinya Dinas Kesehatan. Kepala Divisi Sekretariatan. Nama Asri Gombo. Kepala Divisi Sekretariatan. Sama tambahkan di sini terkait dengan proses penyidikan dan tahapan selanjutnya, kami dari pengurus KPA, saya bisa bilang kami pengurus KPA karena kami masih aktif dalam hal de jure de facto yang ditandatangani SK Gubernur itu kami. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa kami pengurus KPA sah yang dilantik oleh Bapak Gubernur Papua. Nah, dalam hal ini saya pikir saya mau sampaikan di sini bahwa publik Papua perlu kita dorong sama-sama bahwa ini salah satu tindakan yang tidak bagus dan dilakukan oleh Ketua Harian KPA Provinsi Papua. Kasus yang sementara ini publik sudah tahu bahwa sekian miliar yang sementara sudah ada data di Kejati, kita dorong. Kita juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Papua bahwa ini satu jalan, satu langkah awal. Mungkin kita bicara pemberantasan korupsi di tanah Papua, sehingga banyak korban yang sementara ini di Papua sedang terjadi dalam hal ini dengan kasus korupsi ini satu bagian KPA adalah satu bagian kita memberantas korupsi di tanah Papua. Yang kedua di sini saya mau sampaikan bahwa ada aktor intelektual di balik pembelian kultur plasenta itu ada aktor. Dalam hal ini seorang Ketua Harian KPA itu dia bukan berprofesi seorang dokter atau berlatar belakang pendidikannya seorang kesehatan, tapi ada aktor intelektual yang memboncengi atau mengambil manfaat di posisi keluguan dari posisi Ketua Harian ini, sehingga pikiran untuk dana hibah Provinsi Papua lari ke dana operasional atau lembaga KPA ini dimanfaatkan untuk bisnis ini, pembelian obat kultur plasenta. Nah, dia masuk dalam bisnis MLM atau multi level marketing. Ini kami tahu bahwa bisnis MLM itu kan sistem penjaringan. Dia siapa punya anggota banyak. Jadi saya pikir itu, sehingga proses penyidikan ini materi dari kami sama sampaikan kepada pihak penyidik dalam hal ini bahwa lihat aktor di balik itu juga harus dipanggil untuk dalam proses pemeriksaan dan proses tindak lanjut dari penyidikan ini, kasus ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, saya tambahkan. Terima kasih. Apakah dari teman-teman KPA yang menolak pembelian kultur plasenta ini juga akan menuntut pihak perusahaan yang sudah membodohi rakyat Papua? Saya pikir ini kami punya tahapan ini mungkin kita lanjutkan sampai di tahapan kasus yang sementara ini kita dana hibah sementara ini disalahgunakan oleh manajemen KPA Provinsi Papua untuk kita bicara sampai di peredaran produk
kultur plasenta ini mungkin itu nanti kita bicarakan di lain waktu. Sudah laporkan ke Polda. Ya, untuk di Polda dengan Badan Pemeriksa Obat dan Pengawas Obat dan Makanan, baik BPOM, itu sudah, data kami sudah masuk. Nah, maka barang ini sedang terjadi di Tanah Papua. Peredaran di Tanah Papua ini lebih, makanya oleh lembaga KPA adalah sedang penipuan besar-besaran oleh masyarakat awam di Tanah Papua, yang tadi di wilayah Gunung maupun di pesisir pantai. Jadi ini yang mungkin saya bisa Maksudnya keterkaitan perusahaan pusat plasenta juga kan terlibat dalam konspirasi pembelian produk toh. Saya pikir Otomatis dia jadi pihak yang teman-teman juga tuntut karena Ya. terlibat. Saya pikir kalau secara langsung ke pihak perusahaannya tidak, karena yang melakukan penjualan atau yang mengedarkan ini oknum, sehingga kami tidak langsung ke perusahaan. Oknumnya. Ya, Oknum dokter. oknum dokter. Ya. Artinya dari KPA juga menuntut untuk dokternya itu juga diperiksa. Periksa ya. Iya. Maka Saya pikir ditetapkan tersangka. teman-teman perlu ketahui di sini kalau dalam ilmu kriminologi penjahat itu dikategorikan menjadi 3. Jadi ada don plager, ada plager. Jadi yang menyuruh melakukan, yang melakukan dengan yang turut melakukan. Don plager, mani plager, dan plager. Jadi seorang dokter ini dia bisa dikategorikan sebagai mani plager atau yang menyuruh melakukan. Dia aktor intelektual di balik ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.